Ada satu fase dalam hidup yang sering kita pandang sebelah mata, yaitu usia 20-an. Masa di mana semangat membara, tapi arah seringkali belum jelas. Di usia ini, banyak dari kita yang merasa punya waktu tak terbatas, mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, dan mengabaikan hal-hal kecil yang seharusnya menjadi fondasi masa depan. Namun, jika diberi kesempatan untuk kembali, apa yang akan kita lakukan secara berbeda? Apakah kita akan tetap larut dalam kebiasaan-kebiasaan yang hanya memberikan kepuasan sementara, atau justru memilih langkah yang lebih bijaksana untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna? Usia muda adalah ladang emas, tetapi hanya mereka yang bijak yang mampu menanam benihnya dengan tepat. Mari kita bayangkan, jika hari ini kita bisa memutar waktu kembali, apa pilihan yang akan kita ambil untuk menciptakan versi terbaik dari diri kita? 1. Gym, bukan drakor. Di usia 20-an, seringkali kita terlena dengan kenyamanan, seperti duduk santai di depan layar menonton drama Korea hingga larut malam. Memang, menikmati hiburan itu menyenangkan, tapi apa yang sebenarnya kita dapatkan? Jika bisa kembali, saya akan memilih gym, bukan sekadar demi tubuh yang lebih ideal, tetapi untuk membangun gaya hidup sehat dan disiplin. Gym bukan hanya tempat berolahraga, tapi juga tempat melatih ketekunan, mengelola stres, dan menjaga energi tubuh tetap optimal. 1 jam di gym jauh lebih bermanfaat daripada berjam-jam mengikuti kisah fiksi yang tidak memberi dampak jangka panjang. Tubuh kita adalah aset yang tak tergantikan, dan usia muda adalah waktu terbaik untuk merawatnya. Jadi daripada terjebak di kursi dengan remote di tangan, saya akan memilih berdiri, bergerak, dan menantang diri sendiri demi masa depan yang lebih sehat. 2. Real food, bukan junk food. Saat muda, seringkali kita merasa tubuh kita kuat dan mampu menoleransi apa saja, termasuk kebiasaan makan junk food. Burger, kentang goreng, soda, dan makanan cepat saji lainnya mungkin terasa nikmat dan praktis, tetapi mereka hanya memberikan kepuasan sementara tanpa memberi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Jika bisa kembali ke usia 20-an, saya akan lebih memilih real food, makanan yang segar, alami, dan penuh nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. Real food adalah bahan bakar yang tepat untuk tubuh, membantu kita tetap energik, fokus, dan sehat dalam jangka panjang. Mengonsumsi makanan berkualitas bukan hanya tentang menjaga bentuk tubuh, tetapi juga tentang menjaga kesehatan mental dan fisik. Junk food mungkin memanjakan lidah, tetapi real food mempersiapkan kita untuk menghadapi hidup dengan kekuatan penuh. Di usia muda, memilih nutrisi yang tepat adalah langkah sederhana yang membawa dampak luar biasa. 3. Bikin side hustle, bukan nongkrong. Di usia 20-an, nongkrong bersama teman seringkali menjadi aktivitas utama. Duduk berjam-jam di kafe, berbincang tanpa arah, atau sekadar mengikuti tren yang sedang hype terasa menyenangkan. Tapi apa manfaatnya untuk masa depan? Jika bisa kembali, saya akan memilih untuk memulai side hustle, usaha sampingan yang bisa menjadi modal untuk masa depan. Tidak perlu langsung besar, bisa dimulai dari hal kecil yang sesuai dengan minat atau keahlian, seperti jualan online, membuat konten, atau menawarkan jasa tertentu. Side hustle bukan hanya tentang menghasilkan uang tambahan, tetapi juga tentang belajar mengelola waktu, meningkatkan keterampilan, dan membuka peluang baru. Usia muda adalah waktu terbaik untuk mencoba banyak hal tanpa terlalu takut gagal. Jadi daripada menghabiskan waktu untuk nongkrong tanpa tujuan, saya akan memilih membangun sesuatu yang bermakna dan bermanfaat untuk masa depan saya. 4. Serius ke diri sendiri, bukan seriusin orang lain yang berujung sia-sia. Di usia 20-an, seringkali kita terlalu sibuk mengejar perhatian orang lain, berharap mereka memberi validasi atau menjadi bagian penting dalam hidup kita. Cinta muda, meski terasa indah, bisa membuat kita lupa untuk mencintai diri sendiri. Jika bisa kembali, saya akan memilih untuk serius pada diri sendiri, membangun mimpi, mengejar tujuan, dan menjadi versi terbaik diri saya. Fokus pada orang yang tidak menghargai kita hanya membuang waktu dan energi. Sebaliknya, ketika kita serius pada diri sendiri,
kita menarik hal-hal baik dalam hidup, termasuk hubungan yang lebih sehat. Usia muda adalah waktu untuk mengenal diri, mencintai diri, dan membangun fondasi kehidupan yang solid. Bukan berarti menutup hati, tetapi memilih untuk tidak memberikan segalanya pada orang yang tidak pantas. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari orang lain. 5. Belajar investasi, bukan belanja yang tidak perlu. Di usia 20-an, godaan untuk membeli barang-barang yang terlihat keren atau mengikuti tren sangatlah besar. Sepatu mahal, gadget terbaru, atau pakaian branded seringkali menjadi simbol status, meskipun manfaatnya hanya sesaat. Jika bisa kembali, saya akan memilih untuk belajar investasi, bukan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak esensial. Investasi tidak hanya tentang uang, tapi juga tentang membangun pola pikir jangka panjang. Dari menabung di instrumen investasi seperti saham atau reksadana, hingga mempelajari properti atau membangun bisnis, setiap langkah kecil dapat menjadi pondasi masa depan yang lebih stabil. Belanja mungkin memberi kebahagiaan sementara, tetapi investasi memberikan ketenangan dan kebebasan finansial. Usia muda adalah waktu terbaik untuk memulai karena kita memiliki aset terbesar, waktu. Daripada mengumpulkan barang yang cepat usang, lebih baik mengumpulkan aset yang bertumbuh. 6. Bangun relasi yang berkualitas, bukan pertemanan yang hanya ada saat senang. Di usia 20-an, kita sering terjebak dalam lingkaran pertemanan yang terlihat seru, tetapi sebenarnya dangkal. Teman nongkrong, teman party, atau teman yang hanya ada saat segalanya berjalan mulus, tetapi menghilang saat kita membutuhkan dukungan. Jika bisa kembali, saya akan lebih selektif dalam membangun relasi. Saya akan memilih teman-teman yang memberi inspirasi, mendukung mimpi saya, dan siap berada di sisi saya dalam suka maupun duka. Relasi yang berkualitas tidak ditentukan oleh jumlah teman, tetapi oleh seberapa dalam dan tulus hubungan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang membantu kita tumbuh, memberi sudut pandang baru, dan menjadi pelabuhan saat badai kehidupan datang. Usia muda adalah waktu yang tepat untuk mulai memilah, memilih lingkungan yang membawa kita lebih dekat pada versi terbaik diri kita, bukan hanya teman yang datang saat senang dan pergi saat kita terjatuh. 7. Memulai rutinitas positif, bukan menunda-nunda. Di usia 20-an, seringkali kita merasa bahwa waktu masih panjang sehingga kebiasaan menunda menjadi hal yang dianggap biasa. Tugas ditunda hingga mendekati tenggat waktu, mimpi hanya sebatas angan, dan kebiasaan baik selalu direncanakan nanti saja. Jika bisa kembali, saya akan memilih untuk memulai rutinitas positif sejak dini. Bangun pagi, berolahraga, membaca buku, menulis jurnal, atau bahkan bermeditasi. Hal-hal kecil ini, jika dilakukan konsisten, bisa membawa perubahan besar dalam hidup. Menunda hanya membuat kita kehilangan momentum dan kesempatan untuk berkembang. Rutinitas positif bukan hanya tentang produktivitas, tetapi juga tentang membangun disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Usia muda adalah waktu untuk membentuk kebiasaan yang akan menjadi pijakan hidup di masa depan. Jadi daripada menunggu hari yang tepat, saya akan memilih untuk memulainya hari ini. 8. Mengambil risiko, bukan terlalu banyak memikirkan opini orang. Di usia 20-an, kita sering terlalu khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan. Takut terlihat gagal, takut berbeda, atau takut dicemooh membuat kita ragu untuk mencoba hal-hal baru. Jika bisa kembali, saya akan lebih berani mengambil risiko. Mencoba hal-hal yang belum pernah dilakukan, memulai proyek besar, atau bahkan meninggalkan zona nyaman untuk mengejar mimpi yang terlihat mustahil. Kegagalan adalah bagian dari proses, dan usia muda adalah waktu terbaik untuk belajar darinya. Mengambil risiko bukan berarti bertindak gegabah, tetapi membuat langkah yang penuh keberanian demi pertumbuhan. Opini orang lain akan selalu ada, tetapi hidup adalah tentang mendengarkan hati dan percaya pada kemampuan diri. Jadi daripada membiarkan ketakutan akan penilaian orang lain menahan langkah saya akan memilih untuk bergerak maju dengan keberanian. Karena di usia 20-an,
kesalahan bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan menuju sukses. Usia 20-an adalah masa penuh peluang, masa di mana langkah kecil bisa membawa perubahan besar di masa depan. Namun seringkali kita terlalu sibuk mengejar hal-hal yang hanya memberikan kesenangan sesaat, tanpa memikirkan dampaknya dalam jangka panjang. Jika saya diberi kesempatan untuk kembali, saya akan memilih hal-hal yang membangun, kesehatan, kebiasaan baik, relasi berkualitas, dan keberanian untuk bermimpi besar. Tapi waktu tidak pernah mundur. Yang bisa kita lakukan adalah belajar dari apa yang telah berlalu dan menerapkannya mulai sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Apapun usia kita hari ini, selalu ada waktu untuk membuat keputusan yang lebih bijak, membangun kehidupan yang lebih bermakna, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi mari berhenti menyesali masa lalu dan mulai memilih yang terbaik untuk masa depan.